Pertanyaannya, apakah naga itu ada? Dongeng, mitos, atau legenda? Hah? Naga itu ada enggak? Naga itu dongeng, mitos, atau legenda? Hah? Enggak tahu. Ya, kita pahami dulu apa itu dongeng, legenda, dan mitos. Bapak Ibu sekalian, dongeng adalah sebuah cerita yang memiliki alur dengan ketokohan umumnya adalah binatang. Yang nanti dari cerita tersebut ada pesan moral yang diselipkan. Ya, contoh kasus, kalau dulu kita masih sekolah SD, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kan ada setiap buku, setiap bab dari buku bahasa Indonesia itu, di samping ada kosakata, juga ada subbab membaca. Di subbab membaca kan biasanya diselipkan ada dongeng yang harus kita baca. Umumnya kalau kita perhatikan, ketokohan yang ditampilkan dalam dongeng tersebut adalah hewan-hewan yang memiliki karakter yang nanti di ujung kisahnya ada pesan moral yang diselipkan. Ya, sebagai contoh kasus yang populer kan kita sering membaca dongeng Kancil Maling Timun. Ya, Kancil Maling Timun. Terus-terusan dongeng itu diulang. Hati-hati. Kita sebagai umat Buddha, kalau mau ngedongeng buat anak cucunya, jangan ambil cerita Kancil Maling Timun lagi. Kenapa? Nanti gedenya jadi koruptor dia. Culas, licik, nyari cara agar bisa korupsi. Seperti sekarang. Ya, kita sebagai umat Buddha bisa mengambil cerita-cerita Jataka. Mengisahkan Bodhisatta jadi gajah yang bijaksana, mengisahkan Bodhisatta jadi rusa yang bijaksana, mengisahkan Bodhisatta jadi burung yang bijaksana, mengisahkan Bodhisatta jadi merak yang bijaksana. Itu di pohon Bodhi kan ada relief-relief cerita Jataka. Ada Mayura Jataka, ada rusa kan juga kan ya. Kemudian ada juga ketika Bodhisatta jadi burung puyuh. Ya kan? Wataka Jataka. Itu bisa kita kisahkan kepada anak cucu kita. Ada pesan moralnya enggak kisah Jataka itu? Ada kan? Ada. Isinya apa? 10 paramita yang harus disempurnakan untuk meniti jalan menuju pencerahan sempurna sebagai arahat sama Sang Buddha. Ya, jadi ini dongeng. Ya kalaupun mau ngedongeng yang umum, ya jangan yang cerita tentang jadi maling. Ya, nanti kita memola mindset cucunya, mindset anaknya untuk segala cara biar bisa ngakalin. Biar bisa mencuri. Ya Bapak Ibu orang Solo lah, tahulah keadaan sekarang gimana. Ya, nah legenda sama seperti dongeng. Cuma tokoh yang ditampilkan itu adalah manusia.
Kalau tadi hewan, binatang, yang ditampilkan dalam legenda adalah manusia. Ini ada orang Tasik tuh. Ya. Kan kalau mau ke Tasik kan harus lewat Bandung. Di Bandung kan ada legenda yang populer. Apa? Nah, Tangkuban Parahu. Iya kan? Siapa tokohnya? Sangkuriang, Dayang Sumbi. Ya kan? Manusia yang ditampilkan. Ada pesan moralnya enggak? Ada. Inilah legenda. Nah, sedangkan kalau mitos itu juga sama. Ada alur cerita yang ditampilkan, ada pesan moralnya, cuma tokohnya adalah dewa-dewi. Ya kan? Ya kalau dalam budaya Tionghoa kita mengenal ada mitos Panku. Tahu Panku kan ya? Hah? Mitosnya dewa pencipta alam semesta dalam budaya Tionghoa. Panku. Ada juga Dewi Nuwa. Dewi Nuwa itu yang menciptakan manusia. Itu mitos. Ya, jadi ini. Nah, sekarang naga itu masuknya kemana? Dongeng, legenda, atau mitos? Hah? Dan pertanyaannya, naga itu ada enggak? Dari mana tahunya? Gambar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah dalam setiap budaya masyarakat, baik itu masyarakat Asia Timur, bahkan sampai masyarakat Eropa, mereka mengenal sosok figur naga. Jadi naga itu bukan cuma berkembang dalam budaya masyarakat Tiongkok di Asia Timur, tapi dalam budaya Eropa pun naga itu ditampilkan. Bapak Ibu kan suka ke bioskop kan? Nonton film. Dulu kan ada film judulnya Lord of Ring. Ada nggak naga di sana? Ada kan? Hidupnya di goa, ya kan? Mulutnya bisa keluar api, naganya punya sayap, perutnya gendut karena makannya burger. Jadi orang Eropa tuh mengenal ada figur naga dalam budaya orang bule, orang barat sana. Jadi ini bukan mistisme Asia Timur, tapi ini adalah Eropa pun punya figur naga. Ya kalau di Asia Timur kan jelas ya kan. Kalau kita melihat ke Tiongkok, hampir setiap bangunan tradisional Tiongkok pasti di atapnya itu ada naga. Di Asia Selatan, di India, di Sri Lanka, banyak bangunan-bangunan suci dibuat menampilkan juga profil-profil berbentuk naga. Ya, di Asia Tenggara, di Thailand, banyak kan profil-profil bangunan suci seperti wihara naga. Di Kamboja, jelas kalau kita pergi ke Angkor Wat, banyak sekali itu artefak profil naga yang sangat panjang ditampilkan. Kita masuk ke Nusantara, hampir setiap pulau besar di Nusantara punya kisah tentang naga. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Bali ada, di Sulawesi ada.
bahkan sampai Papua. Dan jangan tanya di Jawa ada enggak, banyak. Bapak Ibu pernah ke Kalimantan Timur? Belum. Ke IKN belum pernah? Wah, ini harus diajak sama orang Solo ke IKN nih. Jangan pencetus IKN kan orang Solo. Masa orang Solonya belum pernah pergi nih? Ya. Itu kalau kita ke daerah Tenggarong, itu kan ada Sungai Mahakam. Di tengah Sungai Mahakam itu ada pulau besar. Nah, di situ ada legenda Putri Junjung Buih. Ditampilkan figur naga. Ya kalau di Bali kan kita sudah jelas ya. Nah, sekarang kalau di Jawa, kita ada di Solo. Utaranya Solo apa? Nah, utaranya lagi, yang paling utara di Jawa Tengah, Semarang. Kalau dari Semarang ke Solo, kalau dari Solo ke Semarang, ada enggak legenda naga? Ada enggak? Clue-nya apa? Clue-nya saya megang kepala. Enggak tahu. Clue-nya saya megang kepala. Kalau megang kepala tandanya apa? Pusing apa? Ah, rawa. Ah, itu. Kan saya udah kasih clue saya megang kepala. Udah dibilang pusing, pusing kan pening kan? Coba kalau kita telaah, gimana legenda asal mula terjadinya rawa pening? Berkaitan dengan siapa? Baru Kelinting kan? Siapa Baru Kelinting? Naga kan? Ya kan? Baru Kelinting kan naga. Nggak tahu Bapak Ibu orang Jawa Tengah. Cian deh lu. Inilah kadang-kadang kita itu terlalu banyak mengeksplor kisah-kisah dari luar. Ya kan? Kita hafal cerita drama Korea. Tapi kita nggak hafal cerita masyarakat yang berkembang dari budaya kita sendiri. Sebagai akibatnya apa? Kecintaan terhadap bangsa ini nggak ada. Ya kan? Nah, ini yang harus dibangkitkan lagi. Baru Kelinting itu kan figur naga. Ya kan? Gimana kisahnya? Mbak Wati tahu ceritanya? Lupa. Lupa ingat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai sekarang ada budaya dalam masyarakat itu. Budaya bersih desa. Kisah tentang Baru Kelinting berlatar belakang pada zaman Mataram. Ada sebuah desa di wilayah kerajaan Mataram itu namanya Desa Ngasem. Desa ini diperintah oleh Ki Selo Gondang. Sebagai kepala desa, dia sangat adil, arif, dan bijaksana. Satu hari akan mengadakan ritual bersih desa. Segala perlengkapan disiapkan. Tapi ada satu yang kurang. Apa? Tombak.
Di desa itu mereka tidak memiliki tombak. Tapi ada sahabatnya Ki Selo Gondang ini yang bernama Ki Salokantara punya tombak yang dimaksud. Ki Selo Gondang meminjam tombak tersebut Ki Salokantara. Jadi dari sini tahu kan ya, tempat wisata yang di tepi rawa pening setelah Tuntang itu kenapa dikasih nama Saloka? Ancolnya Jawa Tengah katanya itu. Karena ada, apa itu namanya yang muter-muter, biang lala apa-apa? Ya, saya nggak mungkin bisa naik itu ya. Untuk pinjam ke sana, di desa sebelah, Ki Selo Gondang mengutus putrinya yang bernama Endang Sawitri untuk mengambil tombak tersebut kepada Ki Salokantara. Berangkat naik kereta kuda. Sampai ketemu dengan Ki Salokantara. Tombaknya diserahkan, tapi Ki Salokantara pesen. Tombak ini sepanjang perjalanan pulang harus dipegang, enggak boleh dipangku. Pulang, Endang Sawitri naik kereta kuda. Megangin terus sepanjang jalan kan pegel. Apalagi jendela kereta juga dibuka. Anginnya sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi kan bikin mata meremelek. Ya kan? Dia lupa karena ngantuk. Tombak itu pun ditaruh di pangkuannya. Sampai di desanya. Upacara dilakukan, upacara bersih desa. Tidak lama kemudian perutnya Endang Sawitri mulai gendut. Tanda dia hamil. Ayahnya Ki Selo Gondang menuntut pertanggungjawaban kepada Ki Salokantara. Akhirnya Endang Sawitri dinikahkan dengan Ki Salokantara. Setelah menikah, Ki Salokantara pergi bertapa di Gunung Telomoyo. Sampai akhirnya Endang Sawitri pun melahirkan seorang anak berwujud ular yang diberi nama Baru Klinting. Beranjak remaja, beranjak anak-anak, Baru Klinting dikasih tahu bahwa ayahnya sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Maka dia pun menyusul ke sana. Ibunya memberi tanda bahwa dia adalah anak Ki Salokantara. Ketika ketemu dengan ayahnya, Baru Klinting menyerahkan semua benda-benda yang diberikan ibunya kepada ayahnya. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh Baru Klinting. Apa? Biar dia bisa menyalin rupa menjadi manusia utuh, dia harus bertapa melingkari Gunung Telomoyo. Sekian lamanya. Baru Klinting pun mengikuti petunjuk ayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah desa di sela-sela Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Namanya Desa Patok. Di desa tersebut pun akan diadakan upacara bersih desa. Beberapa penduduk yang laki-laki bertugas mencari binatang buruan untuk pesta tersebut. Mereka ke sana kemari, nyari binatang buruan tidak mendapat. Sampai akhirnya mereka pun beristirahat di sebuah batang pohon yang besar. Dan ketika satu orang di antara mereka mengasah
goloknya, ternyata tempat mengasah golok tersebut mengeluarkan darah. Dan ternyata mereka menemukan itu adalah daging. Mereka mengambil, lumayan bisa buat pesta. Daging siapa itu? Baru kelinting yang sedang bertapa di bagian ekor, di sayat. Setelah cukup mengambil daging itu, mereka pun pulang. Dan mengadakan pesta di desa Patok. Ketika pesta sedang dilakukan, ada anak kecil dengan jalan pincang mendatangi mereka. Tubuh anak tersebut bau, kotor, dekil. Untuk apa? Anak kecil itu mendatangi mereka, minta makan dan minum. Dan penduduk desa Patok ini terkenal sombong, terkenal angkuh. Ketika mereka melihat anak kecil yang minta makan minum, yang penampilannya itu memelas, mereka tidak memberi sama sekali. Mereka malah mengusir anak kecil itu. Siapa anak kecil itu? Baru kelinting. Ya kan? Tadi ekornya diambil, makanya jalannya pincang. Makanya jalannya pincang. Bahkan anak kecil itu diusir. Disuruh pergi. Baru kelinting pun akhirnya menjauh dari mereka. Tiba di tepian desa, ada seorang ibu tua. Namanya Nyai Latung. Hidup di tepi desa seorang diri, baru kelinting singgah di pondok Nyai Latung. Merasa iba dengan bocah kecil ini, Nyai Latung pun memberi baru kelinting makan dan minum. Usai mendapat makan dan minum, baru kelinting mengucapkan terima kasih dan berpesan. Nek, nanti kalau dari tengah desa nenek mendengar suara kentongan bertalu-talu, nenek naiklah lesung ini. Jadikan alunya sebagai kayu. Aku akan kembali ke desa. Maka baru kelinting pun pamit kembali ke desa. Sambil membawa beberapa batang lidih. Buat apa? Nantangin penduduk desa. Lidih itu dia tancepin, siapa yang bisa nyabut. Penduduk desa merasa itu tantangan yang ringan, tantangan yang sepele. Yang kurus-kurus nyabut ternyata nggak kuat. Lidih yang ditancapkan baru kelinting di tanah, dicabut oleh orang-orang dewasa yang badannya kurus-kurus, nggak tercabut. Mulai badannya yang sedang-sedang juga nggak kecabut. Sampai akhirnya yang badannya keker, yang gede-gede pun, mereka tidak mampu mencabut lidi yang ditancapkan baru kelinting di tanah. Sampai akhirnya baru kelinting sendiri yang mencabut. Dan ketika lidih itu dicabut oleh baru kelinting, air menyembur. Makin lama makin deras. Ya. Mulai makin banyak. Merendam semata kaki, merendam selutut. Mereka sudah mulai panik. Kentongan ditalu-talu. Sampai kedengeran ke tempat Nyai Latung. Ya bersiap mengikuti pesan baru kelinting. Air terus naik. Sampai akhirnya semua penduduk desa Patok tenggelam bersama dengan desa mereka. Nyai Latung selamat. Kenapa? Karena dia naik lesung. Ya,
membangun rumah di tepian danau yang terbentuk dari lidih yang dicabut oleh Baru Kelinting. Danau itu berkilauan karena airnya jernih, karena airnya bening. Makanya kenapa disebutnya rawa pening. Peningnya bukan pusing, tapi peningnya bening. Ya, nah itu. Kan Bapak Ibu kalau dari sini ke Semarang kan lewat itu. Balik lagi lewat. Masa enggak ngeh? Nah, tapi kan pantulannya kadang-kadang kelihatan tuh dari tol. Ya kan? Pantulannya kan kelihatan tuh. Ya, nah, itu legendanya. Jadi kalau mau lihat Nyai Latungnya pergi ke Gedong Songo. Di depannya kalau kita mau masuk ke Gedong Songo itu ada diorama yang menggambarkan kisah Nyai Latung sedang naik lesung. Kalau Baru Kelintingnya kan bisa pergi ke mana itu? Daerah Banyu Biru ya. Di situ kan ada arca naga yang dibuat yang di bagian ekornya ada belnya. Saya dulu pernah ke sono. Ternyata di situ juga banyak tinggalan artefak kuno dari era Hindu-Buddha. Ya, jadi di situ ada lingga patok, ada candi dukuh. Ya, bisa di sana dicari. Ya, dan nanti kalau bulan-bulan November sampai Februari, di situ kan sentranya duren tuh. Sentranya duren itu. Belum pernah berburu duren di sana. Belum pernah. Waduh, kalah sama saya. Ya, ini satu kisah, ya. Terus kan Bapak Ibu nyebrangin Karanganyar lewat Lawu, masuk Ponorogo, ada apa itu di sana? Hah? Telaga Ngebel, iya kan? Kisahnya gimana? Naga juga kan? Naga juga kan? Suami istri nemu telur, telurnya dimakan, badannya panas. Nyemplung, jadi naga. Jadi kisah tentang naga itu berkembang banyak dalam budaya masyarakat Nusantara. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak dikenal. Ini populer dalam budaya masyarakat Nusantara. Tadi saya sudah merujuk di Asia Timur, di Eropa, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, bahkan di Nusantara berkembang. Jadi naga itu ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Nanti dulu jangan ambil kesimpulan legenda. Kita telah sekarang secara agama Buddha. Bapak Ibu sekalian, dalam agama Buddha kan kita mengenal ada 26 alam surga. Ya kan? Minimal bagi kita yang belum mencapai kesucian, kita bisa lahir kembali di 21 alam surga. Karena dari 26 itu, 5 kan khusus alam anagami. Ya kan? Kita yang belum mencapai anagami tidak mungkin bisa lahir di alam sudawasa. Ini khusus buat anagami. Dari 21 itu kan dibagi lagi kan? Menjadi 6 alam surga biasa. Ya kan? Ada 6 alam surga biasa. Di alam surga biasa ada alam Catuk Maharajika Dewa. Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Baru alam Brahma. Di alam Catuk Maharajika Dewa atau dalam tradisi budaya masyarakat Tionghoa disebut Seta Tianwang. Itu kan berarti ada 4 raja dewata. Ya kan? Ada Wesawana, ada Wirupaka, ada Datarata, ada Wirulhaka. Mereka itu punya jenis.
Ada 4 jenis Dewa Catu Maharajika. Ada sosok Yaka. Ya, Yaka itu penjaga pintu. Jadi kalau kita pergi ke bangunan-bangunan suci, ada arca bawa pentungan, penjaga pintu, atau dwarapala, atau mensen, itu adalah figurnya Yaka. Kalau ke Thailand kan banyak itu gede-gede Wetsuan. Wetsuan itu rajanya Yaka, Wesawana. Ya, Wesawana. Itu Yaka sosoknya. Yang kadang-kadang dalam budaya Jawa klasik, sosok Yaka ini menjadi kuwera, dewa kekayaan, atau jambala, Jaisen. Itu di Candi Pelasan kan ada arcanya. Di Candi Mendut ada reliefnya. Dewa kekayaan itu. Ya. Nah, lalu ada sosok apa lagi? Ada sosok Gandaba. Gandaba itu pemusik surgawi. Bapak Ibu pernah nonton film Monkey King yang episode pertama, yang beberapa tahun lalu, yang menjadi Sun Gokongnya itu kalau nggak salah Donnie Yen. Pernah lihat? Ya, kan waktu itu kan Sun Gokong terbang. Mau ngapain? Ngacak-ngacak istana langit kan? Kan di stop sama dewa yang bawa gitar itu. Yang ketika gitarnya dipetik kan keluar sinar laser. Itu sosok Gandaba, pemusik surgawi. Ya, ini Catu Maharajika dewa yang kedua. Lalu ada sosok Kumbanda. Ada sosok Kumbanda. Dan ada sosok naga. Jadi naga secara agama Buddha itu adalah yang pertama Dewa Catu Maharajika. Di Winaya Pitaka ada cerita. Beberapa dewa di Catu Maharajika itu konon bisa menyalin rupa menjadi manusia, termasuk naga. Ada naga yang kebelet pengen jadi biku. Maka dia menyalin rupa menjadi manusia. Ditasbiskan menjadi biku. Ketika biku-biku lain sedang meditasi, naga ya, yang menjelma menjadi manusia dan menjadi biku ini tidak pernah hadir. Ketika dicari tahu, ternyata di dalam kutinya ada ular besar pakai jubah. Kejadian ini pun kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha. Makanya sejak saat itu Sang Buddha menetapkan bahwa mereka yang mau jadi biku itu harus manusia. Ya, Samanera mau jadi biku itu diperiksa. Di luar sangga, di dalam sangga. Diajukan beberapa pertanyaan. Punya utang enggak? Punya penyakit menular enggak? Seperti kusta, TBC dan sebagainya. Punya mangkok dan bol enggak? Punya izin orang tua enggak? Termasuk pertanyaan manusosi. Apakah kamu manusia? Ya, itu diperiksa di luar sangga, di dalam sangga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kenapa pertanyaan ini muncul? Ya dari cerita tadi. Naga kebelet pengen jadi biku. Makanya kemudian ketika ini diketahui oleh Sang Buddha, dicantumkan bahwa untuk jadi biku itu harus laki-laki dan juga harus manusia. Ya,
Jadi ini naga. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam Wamika Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya. Ada anak STAB Raden Wijaya? Enggak ada. Anak STAB enggak ada. Enggak ada. Ya. Di dalam Wamika Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya. Sutta ini adalah sutta yang merupakan upaya sahabat dari Bante Kumarakasapa menuntun agar Bante Kumarakasapa itu bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi. Siapa sahabatnya? Dewa dari Anagami, dari alam Sudawasa, yang pada zaman Buddha Kasapa mereka sama-sama jadi biku. Sahabatnya ini mencapai tingkat kesucian Anagami, lahir kembali di alam Sudawasa, mengetahui Bante Kumarakasapa belum mencapai tingkat kesucian tertinggi, membantunya lewat memberikan bimbingan. Mendatangi Bante Kumarakasapa, dikasih teka-teki. Yang kemudian disarankan teka-teki itu ditanyakan kepada Sang Buddha. Dari sekian teka-teki itu disebutkan, janganlah mengganggu ular naga. Janganlah mengganggu ular naga. Dan ketika ini ditanyakan kepada Sang Buddha, apa makna naga yang jangan diganggu itu? Naga adalah simbol dari orang yang mencapai tingkat kesucian tertinggi. Naga adalah simbol dari orang yang telah mencapai arahat. Kan kita mengetahui sebagai umat Buddha, apa resikonya kalau kita mengganggu arahat? Awici kan? Ya kan? Kita bakal masuk ke neraka awici, neraka yang paling dalam, neraka jahanam orang umum menyebutnya. Kan ada 6 kejahatan berat sebagaimana tercantum di dalam Ratana Sutta. 6 kejahatan berat loh Bapak Ibu sekalian, bukan 5 kejahatan berat. Ya, 6 kejahatan berat kan, coba aja baca Ratana Sutta bait ke-10. 6 kan? Sahawasa dasana sampadaya tayasu dhamma jahita bawanti sakaya diti wicikici tanca silabatang wapi yadati kinci catuha payehi cak wipamuto cak bitanani ababokatu. Seorang sotapana telah melenyapkan 3 belenggu. Sakaya diti wicikica silabata paramasa. Tidak mungkin jatuh ke 4 alam apaya. Dan tidak mungkin melakukan 6 kejahatan berat. Ada? Ada enggak? Ya, 6 kejahatan berat ya. Membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga, dan menganut pandangan salah. Menganut pandangan salah itu maksudnya apa? Pindah agama. Ya, jadi secara agama Buddha, di dalam sutta yang lain juga disebutkan, ada biku meninggalkan kebikuannya, lalu mengikuti ajaran pertapa lain. Ketika Sang Buddha mengetahui hal ini, Sang Buddha mengatakan, lihatlah orang bodoh itu setelah kematiannya dia akan masuk neraka. Ya. Ada di dalam sutta. Dalilnya.
Bukan nakut-nakutin, tapi emang kudu ditakut-takutin sih umat Buddha teh. Karena prihatin loh bener. Saya tuh prihatin, umat Buddha di daerah tuh makin lama makin sedikit turun habis. Ya kan? Padahal orang tuanya tuh tokoh-tokoh perintis berdirinya wihara, perintis munculnya agama Buddha di desa tersebut. Tapi anak-anaknya mana? Saya ke Wonogiri, tahun 70-an Bante 90%. Sekarang 50%. Kemana 40%? Ya kan? Kemudo, tahu Kemudo ya? Klaten. Yang ketika 2006 wiharanya kena gempa hancur, kita menggalang dana kan? Ya kan? Untuk apa? Biar direnovasi. Berapa sekarang umatnya sisa? 4 orang. Sisa 4 orang. Padahal dulu kan kita susah payah itu. 2006 setelah gempa nyari dana biar 7 wihara yang kena gempa itu bisa direnovasi. Bukti belum ada ya 2006 ya. Saya ngalamin tuh. Karena waktu gempa Jogja itu saya lagi di Mendut, habis ngajar sama Nera. Mau pulang ke Jakarta karena sorenya ada Wesak. Itu kan terjadi di hari Sabtu. Iya. Pagi-pagi saya bangun, saya tuh udah pesen sama anak wihara di Jumat sore. Mas, besok tolong 5:30 saya dibikinin sereal. Dibikinin minuman dulu. Ya. Ternyata anak wiharanya nggak bangun. Nah, ya udah saya lihat ada Samanera, Piadiro. Dia keluar dari Dhammasala, mau pipis. Karena dia masih Samanera, saya minta tolong dia bikinin sereal 2 bungkus sebelum saya berangkat ke bandara. Habis minum sereal, saya naik lagi ke Kuti, nurunin koper. Sebelum nurunin koper, saya mau pipis dulu sebelum berangkat. Kan habis minum 1 gelas. Ya, begitu saya lagi jongkok, geruduk, geruduk, geruduk. Krak, 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 gitu. Jadi beton itu, besinya di dalam itu kedengeran sekali seperti di batak-batak itu. Ya, wah ini gempa. Saya nggak langsung turun, saya nggak kepikiran turun. Yang ada di pikiran saya apa? Pokoknya kalau ada gempa, pergi berlindung di kolong ranjang. Saya cepat-cepat keluar dari WC, belum kelar padahal pipisnya tuh. Sembunyi di kolong ranjang. Begitu mulai reda saya kepikiran Bante Joti nih, jangan-jangan belum bangun. Ternyata begitu saya keluar dari Kuti, Bante Joti udah di dekat genta itu. Damiko, turun. Itu mobil Mas Budi itu sampai guk, 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 guk. Gitu. Ya, karena kan kenceng itu. Hampir 5,8 ya. Hampir 6 skalanya itu. Ya, itu saya ngalamin. Itu setelah itu kan kita ngumpulin dana di Jakarta biar 7 wihara ini bisa diperbaiki. Ternyata sekarang setelah 18 tahun berlalu umatnya tinggal 4 orang. Umatnya tinggal 4 orang. Kadang-kadang saya suka kagum sama orang Hindu. Mereka punya prinsip lahir sebagai Hindu, mati pun sebagai Hindu. Cobalah kita bangun kesadaran ini. Lahir sebagai umat Buddha, meninggal pun sebagai umat Buddha. Jangan gampang-gampang tuker-tuker. Ya, nanti yang ceramah-ceramah ke desa tuh disampaikan. Seperti yang bulan lalu saya sampaikan ya, jangan cuma nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Kamu Yakul apa orang Buddha gitu. Harus diubah pola pikirnya. Susah payah bikin wihara kalau nggak dipakai ya buat apa? Ya kan?
untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi ini. Kenapa nggak boleh mengganggu ular naga? Karena naga di dalam Wamika Sutta itu adalah simbolnya arahat. Dua ya. Dua kan? Nah, tadi benar. Naga itu juga bisa sosok ular betulan. Tadi saya sudah menyebutkan sebagai Catu Maharajika Dewa. Naga yang menaungi Sang Buddha setelah pencerahan itu adalah naga yang menghuni dasar Sungai Neranjara, Mucalinda. Sekian lama dia menunggu munculnya arahat sama Sang Buddha. Dari mana dia tahu bahwa arahat sama Sang Buddha itu sudah muncul? Setelah Petapa Gotama menerima bubur susu dari Sujata. Beliau mandi kan di Sungai Neranjara. Lalu bertekad menghanyutkan mangkoknya. Ya, kalau memang sudah waktunya pencerahan, mangkok yang kulepas ini akan melawan arus. Kan dia lepas mangkoknya itu di Sungai Neranjara. Awalnya mangkok itu kan mengikuti arus. Tapi setelah beberapa meter ternyata mangkok itu melawan arus kan. Sampai akhirnya mangkok itu tenggelam. Tenggelamnya kemana? Menimpa kepala naga Mucalinda yang ada di dasar Sungai Neranjara. Makanya dari situ akhirnya dia tahu sudah ada arahat sama Sang Buddha yang muncul ke dunia. Maka dia keluar. Dan ketika di minggu keberapa? 6 ya. Apa ke-7? Nah, lupa. Ya, di minggu ke-7 apa ke-6? Hah? Minggu ke-7 apa ke-6, Trisno? Nah, hujan badai turun dengan deras, Mucalinda menaungi Sang Buddha. Ya, jadi dalam konteks ini Mucalinda termasuk ke dalam Catu Maharajika Dewa. Ya, jadi sudah 2. Masih banyak. Bapak Ibu punya Dhammapada? Dibaca enggak? Ada berapa bab Dhammapada itu? Berapa bab? 1 Yamakawaga kan? Berapa? Trisno? Ini Romo Pandita. Berapa bab Dhammapada? Nah, 26. Itu buka Google ketahuan. Ada 1 bab kan bunyinya Nagawaga. Apa makna naga di situ? Gajah. Ya. Jadi dalam konteks lain, arti dari naga itu juga gajah. Ya, gajah. Ya kan? Gajah. Bab tentang gajah. Bab tentang gajah. Ada. Ya. Kemudian di Samyutta Nikaya ada Naga Samyutta. Di dalam kitab suci Samyutta Nikaya ada 1 bagian Samyutta, judulnya itu Naga Samyutta. Apa maknanya? Sesuatu yang gede-gede merujuk kepada Naga Samyutta ini disebut sebagai naga. Jadi kalau kita lihat pohon yang gede, itu juga bisa disebut naga. Kita lihat orang badannya gede, itu juga bisa disebut naga.
Jadi sesuatu yang gede-gede kalau kita merujuk naga samyuta itu bisa disebut naga. Ya. Gede dalam arti kata wah gitulah. Agung jadinya. Sudah berapa tuh arti naga? 4 ya. 1 Maharajika, Arahat, gajah, yang gede-gede. Kita kutip satu suta tentang gajah. Namanya Naga Sutta. Dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4. Ya, jadi konteksnya Naga Sutta ini naga sebagai gajah artinya. Kita mengetahui dalam sistem kerajaan di masa lalu, Bapak Ibu sekalian, seorang raja besar itu punya pelengkap kerajaan. Pelengkap kerajaan itu kalau dia sebagai seorang raja Cakrawati, dia punya 7 permata. Punya 7 permata. Salah satu dari 7 permata itu adalah permata gajah. Bapak Ibu pernah ke Borobudur? Pernah lihat relief Raja Cakrawati di Borobudur? Enggak tahu. Di Candi Borobudur itu ada relief Raja Cakrawati yang punya 7 permata ini. Makanya kan ada gambar, ada relief gajah itu lagi terbang begitu. Ini simbol bahwa Raja Cakrawati itu punya permata gajah. Gajah sebagai tunggangan dalam makna yang sesungguhnya. Ada juga nanti yang seperti piring terbang. Makanya kadang-kadang orang yang nggak memahami itu piring terbang. Jadi di Borobudur sudah ada UFO. Bukan. Itu satu dari 7 harta Raja Cakrawati. Bukan UFO. Memang digambarkannya seperti piring terbang. Tapi itu bukan UFO. Ya, nanti kalau ke Borobudur lagi coba cari. Kan sekarang kalau kita ke Borobudur kan ada jalur khusus buat ziarah. Ya kan? Di jam 6 sampai jam 9 pagi. Khusus tuh. Yang lain nggak boleh naik. Ya. Yang lain nggak boleh naik. Jadi mau kita baca parita, mau kita pradaksina, mau kita meditasi, puas dah. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Ya. Dan kalau jam 6 naik sampai jam 9 pasti tercerahkan secerah teriknya matahari yang menyengat di puncak Borobudur. Ya, nanti sambil telisik tuh. Relief Raja Cakrawatinya di mana? Di bagian apa? Nah, itu bisa dicari nanti. Lihat 7 permatanya. Ada gajah di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, gajah yang dijadikan sebagai pelengkap seorang raja besar itu bukan gajah yang sembarangan. Gajah yang dijadikan sebagai gajah kerajaan, sebagai miliknya raja, sebagai salah satu faktor kerajaan, itu punya keistimewaan, punya kualitas, punya syarat bahwa memang gajah itu layak. Apa? Ada 4 minimal syaratnya. Kenapa gajah itu sampai dijadikan gajah kerajaan? 1, gajah itu adalah gajah yang mendengarkan. Ya, jadi ketika pawangnya kasih instruksi, gajah itu menyimak.
mengikuti instruksi dari pawang gajah. Gajah itu nurut mengikuti instruksi dari pawangnya. Yang kedua, gajah itu gajah yang menghancurkan. Ya namanya gajah miliknya raja besar. Raja pasti punya seteru kan? Ya kan? Ketika dia dibawa ke medan perang, dia mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Apakah itu gajah lain, apakah itu pasukan kuda, apakah itu pasukan tombak, apakah itu pasukan panah, apakah itu prajurit, dia mampu hancurkan. Yang ketiga, kualitasnya gajah itu adalah gajah yang menahankan. Yang namanya dibawa ke medan perang berhadapan dengan pasukan lain, pasti ada kan. Sabetan senjata mungkin kena kepadanya, anak panah mungkin menusuknya, pukulan dari prajurit mungkin menghantamnya. Tapi gajah itu mampu menahankan. Kuat dia. Nah yang terakhir, gajah itu adalah gajah yang pergi. Jadi dia mengikuti. Instruksi-instruksi dibawa kemanapun dia ikut. Bapak Ibu sekalian, inilah 4 kualitas kenapa seekor gajah itu dijadikan gajah kerajaan. Tunggangannya raja, miliknya raja. Nah, demikian pula sebenarnya kita sebagai umat Buddha harus punya kualitas seperti gajah kerajaan. Jadi gajah yang mendengar, jadi gajah yang menghancurkan, jadi gajah yang menahankan, jadi gajah yang bepergian. Apa maksudnya? Jadi gajah yang mendengar, jadilah umat Buddha yang punya kualitas, suka mendengarkan Dhamma Winaya. Suka mendengarkan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Yang sekarang bisa kita simak lewat khotbah para biku, dhammaduta, ataupun membaca buku-buku dhamma. Ya, makanya kembali lagi kalau kita lihat, ada nggak kewajiban umat Buddha ke wihara kalau begitu? Ada nggak? Ada kan? Jadi gajah yang suka mendengar, jadi gajah yang suka mendengar. Jadilah umat Buddha yang suka mendengar ajaran dan aturan Sang Buddha. Di mana kita bisa mendengar dhamma? Yang fokus, yang serius kalau bukan di wihara. Ya kan? Meskipun sekarang ada media sosial dengan berbagai platform yang kadang-kadang kontennya isinya khotbah-khotbah dhamma, kalau kita dengar di rumah emang bisa fokus? Belum tentu kan? Sekarang udah jam segini kita nguap. Kalau kita cuma dengarnya di media sosial, matiin, langsung rebahan kan? Tapi kalau di sini, meskipun kita nguap, pasti kita tahan. Ya kan? Gak mungkin Bapak Ibu yang udah nguap-nguap dari tadi langsung rebahan di sini kan? Ya, jadi inilah mendengar dhamma secara langsung itu interaksi sosialnya hidup. Ya kan kemarin kita rame-rame pakai media sosial itu kan karena gara-gara ada pandemi. Ya kan? Iya. Makanya wihara-wihara bikin akun-akun media sosial untuk memfasilitasi umat untuk bisa tetap puja bakti mendengarkan dhamma. Sampai akhirnya apa? Keterusan sampai sekarang. Yang males ke wihara ya memang udah males. Alasannya apa? Sudah bisa nyimak di media sosial. Padahal belum tentu juga disimak dengan baik. Tadi kalau udah nguap kan pasti matiin tuh. Kadang-kadang dengerin gak semalam? Enggak. Kenapa? Kuotanya habis. Belum diisi. Ya kan? Bedanya interaksi langsung kan bisa hidup ya. Ya kan? Bisa hidup.
Kita bisa lihat gestur, kita bisa lihat ekspresi. Ya kan? Ya, jadi ini. Jadilah umat Buddha yang rajin mendengar Dhamma Winaya, belajar Dhamma Winaya. Untuk apa? Meningkatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Biar apa? Enggak gampang konversi. Ya, enggak gampang konversi. Ya kalau mau konversi cari yang rate-nya lebih tinggi bukan lebih rendah. Ya. Nah kemudian gajah yang menghancurkan. Jadilah umat Buddha juga yang mampu menghancurkan apa? Rintangan-rintangan batin. Dalam tahap yang dasar adalah kemalasan. Salah satunya malas kewihara. Ya. Kan kalau ditanya, Bapak Ibu pengen gak mencapai kesucian? Pengen. Rajin gak kewihara? Enggak. Ngimpi. Pengen cepat mencapai kesucian, kewiharanya males. Ngimpi kan kalau begitu kan? Iya. Coba kita lihat umat Buddha yang bisa mencapai kesucian di zaman Sang Buddha. Males apa rajin mereka kewihara? Rajin. Kan bulan lalu saya sudah bilang, Anathapindika itu kewihara sehari sampai 4 kali mengalahkan orang minum obat. Pagi kewihara, siang kewihara, sore kewihara, malam dia juga kewihara. Buahnya apa? Sotapanna. Nah sekarang cita-citanya pengen cepat jadi arahat, kewiharanya males, ngimpi. Ya, jadi jadilah gajah yang menghancurkan. Salah satu rintangan yang harus kita hancurkan adalah rintangan kemalasan. Ya, kan Bapak Ibu suka ngikut meditasi tuh. Kan ada 5 niwarana kan ya, 5 rintangan batin. Pikiran penuh nafsu, pikiran penuh niat jahat, pikiran gelisah, pikiran ragu-ragu, pikiran males. Ya kan? Rintangan batin itu kan sikapnya mental, niwarana itu. Ya kan? Nah, itu kan harus dihancurkan. Ini baru tahap yang dasar, ya kan nanti kan lebih tinggi ada lagi yang harus dihancurkan. Yang lebih tinggi lagi ada lagi yang harus dihancurkan. Ya, jadi jangan malas kalau memang punya cita-cita pengen mencapai kesucian, jangan malas kewihara. Kalau punya cita-cita pengen mencapai kesucian, malas kewihara, ngimpi kaliye. Ya, ini yang kedua. Jadi gajah yang menghancurkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gajah yang sabar. Jadilah umat Buddha yang sabar. Sabar terhadap apa? Deraan derita jasmani, deraan derita mental. Deraan derita jasmani seperti apa? Kalau kita kehujanan, kepanasan, kita sabar. Kita haus, kita lapar, kita sabar. Ya seperti sekarang. Ya kan? Bapak Ibu juga harus sabar. Kenapa? Ceramahnya udah lebih dari 1 jam. Sabar, kan nggak mungkin saya ngomong sampai jam 12 malam. Semutan nggak kakinya? Semutan nggak? Sama, saya juga kesemutan, jangan dikira saya nggak kesemutan. Kadang-kadang umat Buddha tuh lucu, kalau lagi meditasi nanya, Bante, kakinya kesemutan enggak? Sama. Jangan dikira kaki biku itu enggak kesemutan, sama. Orang strukturnya sama, daging tulang darah. Ya kan? Kaki Bapak Ibu kan daging tulang darah kan? Kaki saya juga sama, daging tulang darah. Ya wajar kalau kesemutan.
Cuma biku jaga image, nggak sebentar-sebentar kerosak-kerosek ubah posisi duduk. Ya, jadi kalau bandengnya sebentar kerosak-kerosek, katanya bimbingan meditasi, tapi kerosak-kerosek, nggak tahan, nggak sabar menahan kesemutan. Ya kan kalau kita lagi meditasi kan kita harus sabar kan, menahan deraan jasmani. Ya, jadi sabar menahan deraan jasmani. Sabar menahan deraan mental. Terhadap apa? Kata-kata yang menyakitkan. Kan orang sering mungkin kita ketemu dalam keseharian ngomongnya kasar, kebun binatang keluar dari mulutnya tertuju kepada kita. Ya sabar. Ya. Jangan begitu ada kata-kata kasar, ada kebun binatang keluar tertuju ke arah kita langsung bereaksi. Sabar. Marah nggak kita kalau ada orang ngatain kita anjing? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Bapak Ibu tahu Acancah? Tahu ya? Guru meditasi 4 dekade lalu. Dalam sebuah bukunya Acancah mengatakan, kalau ada orang ngatain kamu anjing, peganglah bokongmu, adakah ekornya? Punya ekor nggak kita? Mau ngapain marah? Berarti kan kita bukan anjing. Ya kan? Di dalam buku yang lain lagi Acancah menceritakan. Kita tahu kan, tahun 60-70 terjadi perang Vietnam dengan Amerika Serikat. Amerika mendirikan pangkalan militer kan di Thailand. Ya, makanya kenapa sebenarnya sampai hari ini prostitusi di Thailand tuh marak. Kenapa? Buat jajannya tentara Amerika ini dulu, salah satunya. Nah, ada tentara Amerika yang udah lama di Thailand dan dia paham bahasa Thailand. Satu hari dia naik becak, mau pergi ke satu tujuan. Tukang becaknya mengangkut bule ini. Sepanjang jalan, teman-temannya tukang becak ini nanya, bawa apa kamu? Si tukang beca yang narik bule ini ngiranya bule ini nggak bisa bahasa Thailand. Apa jawaban tukang becanya? Saya bawa anjing. Pokoknya setiap kali yang ditanya bawa apa kamu? Saya bawa anjing, saya bawa anjing. Sekian jauh bule ini naik beca, akhirnya dia berhenti tiba di tujuan. Dia langsung ngeloyor pergi. Si tukang becanya manggil-manggil, hei bayar, bayar, bayar. Bulenya nyaut dengan enteng, anjing mana punya duit. Ya, sabar banget itu bule sepanjang jalan dikatain anjing. Ya, kenapa? Karena nggak ada ekornya, mau ngapain marah. Ya, jadi kita harus sabar, menahankan juga deraan batin. Ya, nah kemudian jadilah gajah yang pergi. Ya, jadilah gajah yang pergi. Jadilah gajah yang suka mencari ajaran Sang Buddha. Pergi ke wihara di sini, mungkin nanti ke wihara yang lain. Kan enggak terjadi interaksi sosial sesama umat Buddha kan. Kadang-kadang umat Buddha yang muda-muda ketika dia berpikir buat cari pasangan hidup kan, wah bosan yang dilihat itu lagi di sini. Ya pergi ke wihara lain, biar dapat kenalan. Boleh kan? Boleh, yang namanya anak muda masa nggak boleh. Yang penting tembak-tembakannya jadiannya di luar, jangan di wihara nembaknya.
Ya, nanti pemberkatan baru diwihara lagi. Ya kan, ngedetnya di luar, ajak jalan. Masa nggak mau ngedet di wihara, pacaran di belakang candi? Ya, kan begitu ya. Candi dipakai tempat pacaran. Itu kan nggak pantas gitu. Candi kan harusnya dipakai tempat puja. Tapi saya bangga loh kadang-kadang kalau saya pergi ke candi-candi. Belakangan ini marak. Candi itu dipakai buat tempat prewedding. Iya, bagus itu kan membangkitkan budaya Nusantara. Saya pergi ke Pelausan 2 bulan lalu. Ketemu 2 pasang pengantin dengan pakaian tradisional Jawa lagi prewedding di sana. Saya pergi ke Kalasan, ketemu 1 pasang lagi prewedding di sana. Jadi bagus itu. Ya kan eksotis kan? Daripada kita prewedding modern, ya kan? Anti mainstream. Preweddingnya di candi. Ya, gitu Trisno. Tapi jangan yang kedua. Pecat nanti jadi panditanya. Ya, jadi gajah yang suka pergi. Pergilah mencari ajaran Sang Buddha. Ya, makanya galilah terus pengetahuan kita akan Dhamma. Galilah terus kebajikan kita yang mengikuti ajaran Sang Buddha. Ya, jadi kalau kita melakukan ini, kemudian punya cita-cita pengen mencapai kesucian, saya nggak akan nyebut ngimpi lagi. Bagus itu, kan sesuai kan, selaras. Selama ini kan kita punya cita-cita mencapai kesucian, tapi kewiharanya males, makanya ngimpi. Tapi kalau kita sering ke wihara, sering belajar Dhamma, sering praktek Dhamma, kemudian kita punya cita-cita mencapai kesucian, itu kan selaras dengan apa yang kita tekadkan, apa yang kita cita-citakan. Ya kan? Kan gak mungkin kita mau sesuatu itu, kita cuma diem aja. Ya kan? Kita mau sesuatu itu, kita harus usaha. Kenapa? Karena kita hidup di alam manusia, bukan di alam dewa. Yang cukup mikir, apa yang kita pengenin pasti ada. Kita hidup di alam manusia, kita masih perlu usaha, kita masih perlu kerja, kita masih perlu tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, apa yang kita cita-citakan tersebut. Ya, jadi inilah beberapa makna dari naga. Jadi konteks sebenarnya beneran ada naga itu ular, dalam hal ini adalah Dewa Catu Maharajika. Ya, lalu ada naga sebagai simbol arahat, naga sebagai gajah. Ya, naga sebagai gajah. Ya, maknanya dan sesuatu yang gede-gede, yang agung itu sebagai naga juga. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, pengetahuan, inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sekalian kita semua selalu berlindung pada tiratana Buddha Dhamma Sangha hingga tercapai padamnya duka. Sampai sata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.